Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kembali Abi bisa memberikan satu video untuk playlist chat catatan hikmah Abi Taufur, dan ini terkait dengan satu peristiwa, satu hal yang mana tadi setelah acara pembinaan untuk para siswa-siswi Abi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Jakarta kelas agama, itu Abi buka Facebook sekedar untuk mencari pemberitahuan, membaca notifikasi yang untuk membaca notifikasi yang ada. Dan ketika Abi buka Facebook di beranda, ada satu hal yang mungkin akan Abi bicarakan pada malam hari ini. Apa itu? Abi mendapatkan satu poster, ya, yang mana poster ini sepertinya perlu kita kaji ya sedikit saja. Ya. Ada beberapa hal yang akan kita kaji di sini. Yang pertama adalah tentang ini, ya. Yang kedua tentang ini, ya. Dan selanjutnya insya Allah nanti lihat aja dah dulu, ya. Apa yang perlu kita bahas dari sini? Nah, yang perlu kita bahas adalah apakah poster ini benar seperti apa yang tertulis di sini, ya? Apakah ini judul ini adalah benar? Kalau judul ini benar, maka ini adalah satu hal yang tidak baik juga, karena membicarakan satu hal yang mungkin tidak disukai oleh orang lain. Kalau dalam bahasa Islam adalah ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah itu apa? Rasulullah pernah menjelaskan bahwa yang namanya ghibah adalah antakula di akhika mayakrahu, ya. Kamu mengatakan sesuatu tentang saudara kamu yang mana sesuatu yang kamu katakan tersebut tidak disukai oleh saudara kamu tersebut. Artinya sesuatu yang ada pada diri orang lain, pada diri saudara kita sesama muslim, lalu kita bicarakan, dan sesuatu itu tidak disukai oleh orang yang kita bicarakan. Itu kalau benar ada di dalam diri saudara kita. Kalau tidak ada ternyata, maka itu adalah fitnah, ya. Kalau tidak ada di dalam diri saudara kita, kita membicarakan sesuatu dan itu tidak terdapat pada diri dia, maka itu adalah fitnah yang kita lontarkan, yang kita gelontorkan kepada orang banyak. Dan ini lebih parah lagi. Al-fitnah asyaddu minal qatl. Semuanya sudah tahu insyaallah itu, bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, di sini kata-kata ini, apakah benar dia mengetahui apa yang ada di dalam diri orang yang dia sebutkan di sini? Ya, karena kita hanya bisa menghukumkan sesuatu, bisa menilai sesuatu dari yang zahir, yang bisa kita lihat, ya. Nahnu nahkumu bizahir wallahu ya'lamus sarair. Abi kira itu tepat sekali, bahwasanya kita hanya bisa menghukumkan sesuatu berdasarkan yang zahir, yang nampak pada kita. Wallahu ya'lamus sarair. Allah yang lebih tahu apa yang ada di dalam jiwa manusia, dalam hati manusia. Nah, kata-kata ini seakan-akan menunjukkan dia itu tahu apa yang ada di dalam hati orang yang sedang dia bicarakan, ya. Dia tahu kata-kata yang ada di dalam hati orang yang dia tulis di sini. Seakan-akan dia sudah tahu hatinya, ya. Nah, kalau itu benar pun, ya, khawatir orang yang dia tuliskan ini tidak suka dengan kalimat ini, ya. Kalau itu benar, dan kalau itu tidak benar, maka itu adalah fitnah yang dia lontarkan. Dan nauzubillah, fitnah ini luar biasa, ya. Pak, dosanya luar biasa. Apalagi kalau sampai menjalar kepada orang banyak yang tahu, itu bisa kita bayangkan bagaimana cara kita menghapus kesalahan kita dengan cara meminta maaf, mengislah, membetulkan apa yang sudah kita sampaikan. Itu adalah fitnah, supaya tidak terus-menerus mengalirkan dosa buat kita. Nauzubillah. Nah, ini yang pertama. Jadi kita harus jauhi hal-hal yang tidak kita ketahui lalu kita ungkapkan, ya. Ungkapkanlah apa yang sudah kita ketahui, silakan. Kalau memang itu benar, itu pun kalau bisa jangan disebarkan kalau itu berupa kejelekan, ya. Kalau itu suatu kebaikan, silakan disebarluaskan. Tapi kalau itu berupa satu hal yang mungkin menurut kita itu jelek, atau paling tidak begini, kalau hal itu terdapat pada diri kita lalu kita dibicarakan oleh orang lain, kita tidak suka, maka jangan kita bicarakan pada orang lain tentang tentang sesuatu yang ada pada orang lain, ya. Jadi aib saudara kita hendaknya kita tutup, bukan justru kita sebarluaskan. Ini yang pertama.
Ya, masalah yang pertama yang di atas ini. Kemudian selanjutnya yang di sini, ya. Keputusan cerai dengan istrinya baru keluar 4 Januari 2021, tapi udah mau nikah lagi sebelum putusan cerainya keluar. Ini juga satu masalah dan ini akan kita bahas. Kenapa perlu kita bahas? Ya, Abi yakin semuanya sudah banyak yang tahu. Ya, hal ini sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Kenapa Abi bilang tidak perlu dipermasalahkan? Ya karena perceraian itu sendiri adalah bukan sesuatu yang aib. Ya, dalam syariat agama kita, dalam syariat Islam, perceraian adalah salah satu solusi daripada problem rumah tangga. Di dalam rumah tangga, bagi yang sudah mengalaminya pasti tahu. Satu hal yang wajar apabila di dalam rumah tangga itu terdapat satu problem, satu masalah, itu hal yang wajar. Karena rumah tangga itu terbentuk dari dua sosok pribadi yang berbeda. Berbeda jenis kelaminnya, berbeda latar belakangnya, berbeda garis keturunannya, berbeda pendidikannya. Jadi kalau satu saat ketika mereka berdua itu bertemu atau menyatu dalam sebuah rumah tangga, itu bisa saja timbul satu masalah. Nah, apabila timbul masalah, ya, maka dan masalah itu meruncing, maka salah satu di antara solusi yang diberikan Islam adalah perceraian. Sekali lagi, dalam syariat Islam, perceraian adalah salah satu solusi daripada problem rumah tangga. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan itu mengenai perceraian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf. Ayat yang cukup panjang disampaikan sampai di sini saja terkait dengan tadi. Apabila kamu menalak istrimu, tolak, ya. Apabila kamu mentalak istri-istri kamu, wanita-wanita kamu, maksudnya istri, ya. Fabalagna ajalahunna, lalu sudah hampir mendekati masa iddahnya, artinya masa iddah setelah dia ditolak, setelah wanita itu kita tolak, istri itu ditolak, lalu mendekati akhir iddahnya. Kemudian fa'amsikuhunna bima'ruf, maka peganglah mereka itu dengan cara yang ma'ruf. Artinya apa? Pertahankanlah pernikahan itu dengan cara yang ma'ruf. Ya, kita sudah cerai dan sudah hampir masa iddahnya, lalu kita dibolehkan oleh Allah, bahkan dianjurkan oleh Allah untuk apa? Untuk rujuk kepada mereka dengan cara-cara yang ma'ruf. Seandainya tidak juga bagaimana? Al-sarrihuhunna bima'ruf, atau silakan juga kalau kalian misalnya tidak mau rujuk, tidak mau lagi bersatu, maka ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, dari ayat ini jelas bahwasannya perceraian adalah salah satu solusi daripada permasalahan yang timbul dari suatu rumah tangga. Jadi baik itu kita pertahankan tadi dalam ayat, baik itu kita pertahankan pernikahan itu ataupun kita laksanakan perceraian, maka dua-duanya dibenarkan. Asalkan catatannya tadi dua-duanya adalah bima'ruf, dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, ini agama Islam. Agama Islam mentolerir adanya perceraian, ya. Bukan agama yang tidak membolehkan adanya perceraian. Agama Islam membolehkan dan itu merupakan sebuah solusi. Bukan agama yang tidak membolehkan adanya perceraian tapi tidak memberikan solusi. Ya, kalau seperti itu seakan-akan ada pemaksaan bagi dua orang antara suami istri, ada pemaksaan bagi suami istri untuk terus bersatu walaupun sebenarnya mereka sudah tidak cocok, tapi tidak boleh cerai sampai kapanpun. Kamu harus terus mempertahankan rumah tangga sampai kamu mati. Nah, ini kan tidak baik, ya. Tidak ada kesempatan untuk mendapatkan rumah tangga yang harmonis atau untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik, yang cocok sehingga terbentuk rumah tangga yang harmonis. Agama Islam tidak seperti itu. Agama Islam memperkenankan adanya perceraian, ya, dan perceraian ini juga dijadikan sebagai salah satu solusi apabila ada masalah di dalam rumah tangga. Kembali kepada poster tadi. Jadi nggak usah kita sibuk dengan urusan rumah tangga orang lain, ya, nggak usah kita sibuk. Ya, itu kan tadi bentuk kesibukan kita dengan urusan rumah tangga orang lain. Seakan-akan kita ingin mengatakan dia pengen kawin lagi, padahal keputusan cerai dengan istrinya baru keluar 4 Januari. Itu kita udah mau tahu urusan orang, udah biarin aja, ya. Mau keluarnya kapan kayak, mau udah cerai, jangankan akan keluar keputusan sidangnya, jangankan dia sudah mau cerai, bahkan sudah mau keluar keputusan sidangnya, bahkan seandainya pun dia tidak menceraikan istrinya dan dia mau lagi, itu kan masih ada perkenannya. Nah, apalagi ini kan memang sudah mau cerai, apalagi di sini ditambah lagi perceraian itu sudah hampir diputuskan oleh majelis hakim pengadilan agama. Nah, udah, jadi nggak usah lah kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain, apalagi kalau sampai mencela, ya. Ada sebagian di antara kita mungkin yang sampai mencela orang-orang yang rumah tangganya
berantakan. Apalagi kalau dia adalah seorang tokoh, dia seorang public figure, lalu terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Itu banyak orang yang sering kali mencela hal-hal seperti itu. Nggak usah seperti itu. Ya, kalau misalnya seperti itu, Abi khawatir nanti mereka juga mencela Nabi Ibrahim. Bukankah Nabi Ibrahim dulu pernah bilang kepada Nabi Ismail supaya mencerai istrinya, ya, dengan ungkapan ganti palang pintu? Iya, ya, jangan-jangan mereka juga mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah menceraikan Sayyidatuna Hafsah binti Umar radhiyallahu anhuma. Ya, itu orang-orang yang seperti ini itu iseng banget kayaknya. Buat apa kita tahu urusan orang lain? Ya, oke. Jadi begini aja ya, kalau ada urusan rumah tangga orang lain apapun itu, kita tidak perlu sibuk ya, kita tidak perlu sibuk. Nah, oke, ini yang keduanya yang Abi mau bahas dari poster tersebut. Kemudian yang ketiganya, ini bukan pembahasan ya, ini informasi bahwasanya Abi senang sekali dengan poster ini. Senangnya bukan dengan kalimat-kalimat yang ada di situ ya, dengan kalimat-kalimat yang tertulis di poster, tapi senangnya adanya penyatuan dua makhluk Allah yang insya Allah secara zahir Abi lihat sangat baik. Yang pertama, beliau adalah kakak kelas Abi dulu waktu di Pondok Modern Gontor, yaitu Bapak Din Syamsuddin. Beliau juga kalau nggak salah ketua kami. Kemudian yang wanita ini adalah putri dari guru Abi dulu waktu Abi santri di Pondok Modern Gontor, yaitu Kiai Haji Imam Subakir Ahmad ya, Ibu Rasda Diana LCMA. Ini yang satu profesor doktor, istrinya doktor, luar biasa kalau bersatu. Bisa kita bayangkan kalau Allah mentakdirkan beliau berdua ini punya anak, kita bisa bayangkan luar biasa mungkin generasi Islam yang akan tercipta. Dan itu juga sesuai dengan sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Tazawwajul wadudal walud fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Nikahilah orang yang banyak cinta, nikahilah orang yang banyak melahirkan, artinya memiliki potensi untuk memiliki anak yang banyak ya. Kenapa? Fa inni mukatsirum bikumul umama yaumal qiyamah. Karena aku nanti akan memperbanyak atau berbangga dengan banyaknya umat pada hari kiamat. Dalam hadis yang lain, dalam riwayat yang lain, fa inni ubahi bikumul umama yaumal qiyamah. Aku bangga dengan banyaknya umat nanti pada hari kiamat. Artinya apa? Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan ya. Makanya kalau kita mau menikah ya, kalau kita mau mencari pasangan, cari pasangan yang terbaik, yaitu pasangan yang solehah kalau kita seorang laki-laki, atau pasangan yang soleh kalau seorang wanita. Nah, Abi akan berikan insya Allah nanti dalam kesempatan yang lain, kita lihat saja waktunya bagaimana tips untuk memilih pasangan sesuai dengan agama kita insya Allah. Baik, itu saja yang bisa Abi sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya, ini hanyalah satu ulasan Abi, catatan Abi ya, cuap-cuap Abi, celotehan Abi ya, ketika Abi melihat satu poster ini tadi pagi ya. Setelah acara pembinaan Abi lihat poster ini, gambar ini, lalu terbetik keinginan, kok begini ya, akhirnya terbetik keinginan Abi untuk menuliskan untuk membuat satu video tentang ini ya, yaitu catatan atau cuapan atau celoteh hikmah Abi Taufur. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita tidak lagi suudzon ya. Iyyakum wadzanna fa inna dzanna akdzabul hadis. Jauhilah yang namanya suudzon, prasangka yang buruk, karena itu adalah perkataan yang paling dusta. Ya, kita disuruh untuk menjauhi suudzon. Apalagi kalau ini bukan suudzon tapi bentuknya adalah iri atau dengki atau hasad. Ini lebih parah lagi. Ya, lebih parah lagi. Gimana parahnya? Karena nanti kalau kita ini adalah hasad kita, iri kita, dengki kita, ini khawatirnya kata baginda Rasulullah, itu nanti akan memakan kebaikan kita seperti api memakan kayu bakar. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Ya, jauhilah hasad karena hasad itu akan mampu memakan kebaikan seakan-akan api yang membakar kayu bakar. Artinya kebaikan yang kita kumpulkan akan cepat sekali habis dengan adanya hasad. Na'udzubillah. Oke, para pemirsa sekalian, para pemirsa channel YouTube Ahmad Taufur Abi yang berbahagia, inilah yang bisa Abi sampaikan dalam chat singkat pada hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan doakan Abi, mudah-mudahan Abi bisa istiqamah untuk memberikan sedikit catatan, memberikan sedikit hikmah, celoteh, cuap-cuap ya, yang
bisa bermanfaat buat kita insya Allah. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali lagi, kalau ini ada satu kesalahan silakan dikoreksi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wal 'afu minkum. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.